Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Sorry, tadi ada sedikit technical error. Soalnya udah mau jam 10, jadi aku mulai aja ya. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk semua teman-teman yang udah join di event tahunan Muktamar kita kali ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Mungkin untuk teman-teman yang baru mengenal JIC, aku mau memberikan sedikit backstory dari awal mula berdirinya JIC ini. JIC ini kita dirikan pada akhir tahun 2018 dengan tujuan memberikan wadah belajar investasi yang demokratis untuk semua orang. Dan karena itu di grup kita juga nggak cuma membahas saham, tapi kita membahas berbagai topik investasi lainnya, dan kita juga sangat encourage discussion kalau di grup. Karena itu adalah wadah buat belajar untuk semua orang, jadi bukan cuma satu arah dari aku atau dari beberapa orang lainnya. Nah, akhir tahun lalu ini kita mengadakan gathering untuk para members JIC di Jakarta. Namun kita juga waktu itu pengen kalau member-member kita yang lain yang di luar Jakarta itu untuk hadir juga di event-event tahunan kita ini. Nah, kita juga pengen muktamar atau gathering kita ini menjadi suatu hal yang rutin, dan kita juga mau bertujuan untuk mengundang speaker baik dari dalam maupun luar JIC untuk membagikan knowledge mereka kepada kita. Oke, hari ini aku tuh merasa sangat terhormat, soalnya hari ini diberi kesempatan untuk mengundang beberapa pakar di capital markets yang menurut aku ini sangat-sangat luar biasa ya. Pagi ini kita kedatangan Bapak Herianto Irawan, yang merupakan managing partner dari Nomura Verdana. Kalau misalnya teman-teman dulu suka ada yang baca research-nya Deutsche Bank, itu Pak Heri ini adalah mastermind di balik talk-nya research-nya DB ini. Terus menurut aku Pak Heri ini adalah number one strategist ya di Indonesia. Kalau boleh cerita sedikit, ketika market itu bulan Maret just past bottom, aku tuh ingat ngebaca research-nya Verdana di mana Pak Heri memprediksikan bahwa rally JCI akan sustain dan sudah melewati bottom. Ini tuh waktu di mana semua orang di market basically berpikir bahwa it's doom lah, gak mungkin cepat-cepat recover secara cepat ya. Dan ternyata so far memang prediksinya Pak Heri inilah yang paling akurat. Jadi memang Pak Heri ini luar biasa sekali. Dan Pak Heri ini sudah bergabung di Zoom. Mungkin aku unmute dulu untuk testingnya. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Jessica. Terima kasih Pak Heri udah datang mau mengisi acara kita pagi ini. Oke, a little anecdote ya, sorry teman-teman. Jadi tahun lalu adik aku ini lulus O-level. Adik aku umur 15, dia lulus O-level, dan waktu itu basically anak umur 15 tahun mungkin belum tahu ya mereka mau ngapain. Terus Pak Heri ini berbaik hati memberikan kesempatan untuk adik aku intern di DB waktu itu. Dan adik aku ini, again tadi aku note, dia tuh nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau masuk jurusan apa, nggak tahu mau lanjut kemana. Dan setelah intern di DB, luar biasanya ini adik aku memutuskan untuk college di US ya. Untuk college di US, tadi dia beneran nggak tahu loh mau ngapain, ketemu Pak Heri, ngobrol-ngobrol sama anak-anak DB, terus dia berpikir, wah ini nih kayaknya karir yang gue mau ambil gitu loh. Field yang dia mau masukin, dan jadi ini aku berterima kasih sekali nih sama Pak Heri, bikin orang tua aku nggak pusing. Sama-sama Jessica, semoga tidak terjebak ya. Oke Pak Heri, mungkin silakan dimulai aja Pak kalau misalnya sharingnya. Oke, selamat pagi, terima kasih Jessica sama teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini membuat saya sesuatu yang saya sangat senang ya bisa bergabung sama teman-teman, terutama kaum teman-teman yang muda, kreatif, dan juga tidak yang lebih penting saya lihat ini bacaan di chatnya juga lucu-lucu juga ya, jadi ini juga sangat inspiratif buat saya. Semoga saya juga bisa belajar dari teman-teman. Jadi
memang tugas saya agak berat pagi ini. Ini hari pertama long weekend saya, long weekend kita sudah dikasih tugas untuk bahas barang yang cukup berat nih. Jadi semoga tidak membosankan. Mungkin saya share screen ya Jessica ya. Iya, silakan Pak. Ya, izin saya share screen. Oke. Ya, bisa lihat teman-teman semua? Ya. Kelihatan Pak, siap. Oke. Jadi tugas saya pagi ini untuk kasih sedikit sharing ya tentang apa yang kita lihat di dalam kondisi perekonomian, di dalam kondisi perusahaan di Indonesia di dalam second quarter dan kondisinya bagaimana dan sebisanya mungkin kita coba melihat ke depan apakah arahannya sudah membaik atau bagaimana dan bagaimana implikasinya untuk investasi kita semua ya. Jadi mungkin sebelum saya mulai penting saya sharing bahwa saya bukan sendiri, saya juga didukung sama tim-tim kita dan kita cover memang ada 8 sektor ya. Jadi memang menurut kami kondisi dimanapun juga, terutama di investasi, resikonya itu makin lama makin tinggi. Kalau bahasa Inggris namanya tail risk, ya. Ekor dari resiko itu makin lama makin tebal, sehingga bagaimanapun kita harus benar-benar tekun menganalisa semua dinamika, senantiasa harus bisa berantisipasi bahwa awalan yang kita senario yang kita bikin bisa salah juga. Jadi sebagaimanapun kita harus sangat hati-hati melihat itu. Oke, sebelum saya mulai, saya mau sharing bahwa ujung-ujungnya ya kita harus bisa memperbedakan mana ekor mana kepalanya. Jadi yang kita sharing semua ini di dalam sektor implikasi di ekonomi ini sebenarnya ekor dari sumber masalahnya. Jadi jangan kita salah tafsir gitu. Jadi tentunya kita paham semua coronavirus ini adalah kepala dari sumber permasalahan, ekornya ini konsekuensinya, dampaknya ini ke ekonomi yaitu tentunya di ekornya ya. Jadi jangan kita lupa, sangat seru menganalisa ekornya, lupa melihat kepalanya kemana ini. Jadi ini sesuatu yang mungkin penting juga buat kita semua. Jadi ada beberapa hal yang saya mau sharing secara gambaran besar dari pihak kami. Kita melihat banyak perusahaan ya, bisa sampai 100 perusahaan yang kita mengambil kesimpulan ini loh yang kita bisa lihat. Jadi ada dua yang kita bisa lihat dari sana teman-teman semua. Pertama, dari sisi manajemen. Ya, ini penting juga. Jadi kita juga ada kesempatan berbicara dengan banyak manajemen, banyak business owner. Yang saya bisa ambil itu adalah sesuatu stance ya, sesuatu pemikiran, mindset dari manajemen itu sungguh sangat luar biasa. Bahwa di dalam krisis yang sangat luar biasa ini, yang sangat hebat ini, mereka tidak langsung menyerah. Bahkan menurut saya mereka memiliki mindset yang fighter gitu. Ya mungkin karena di Indonesia itu kita sudah ada mengalami banyak permasalahan, banyak krisis, sehingga manajemen atau owner itu sudah tough, sudah sangat kuat untuk mengalami, dan menurut saya mereka benar-benar fighter lah. Ya, dia punya mentality. Menurut saya itu tahap yang paling penting. Karena policy apa yang mereka lakukan itu adalah ya tentu sekali lagi itu ekor dari kepalanya. Jadi yang saya bisa lihat dari konsisten throughout semua perusahaan, mereka yang pertama yang mereka mengambilkan itu adalah secure, mereka punya posisi sendiri. Mereka sangat memperhatikan tim-tim mereka dengan kesehatan mereka sendiri, itu benar-benar diperhatikan dengan baik dan menjaga kesehatan semua orang di dalam perusahaan dan bahkan juga keluarganya. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang harus kita hormati, yang harus kita saluti, bahwa perusahaan di Indonesia itu bukan hanya profit saja ya, mereka juga benar-benar memperhatikan kesehatan tim dan juga keluarga. Dan menurut saya make sense juga, di mana kalau timnya mereka itu merasa aman, baru bisa nyaman gitu. Nah, itu yang mereka lakukan pertama. Kedua, mereka langsung memikirkan bagaimana bisa sustain mereka punya bisnis, bisa protect mereka punya bisnis. Ya. Ketiga, saya juga melihat mereka berpikir bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap
negara. Ini benar-benar dilakukan. Bagaimana mereka bisa membantu stakeholder mereka di lingkungan mereka sendiri. Ya, apa yang mereka bisa lakukan. Jadi sesuatu yang menurut saya cukup bangga juga di kondisi yang super parah, mereka nggak lantas memikir sendiri, tetapi juga memikir impact terhadap stakeholder mereka. Yang keempat tentunya wajar ya, sebagai bisnis mereka juga mencari opportunity. Jadi mindset 4 itu menurut saya adalah mindset of a fighter, mindset of sesuatu perusahaan, sesuatu sikap yang harus kita respect, dan mungkin kita sebagai investor atau sebagai warga Indonesia juga bisa belajar dari sifat-sifat teman-teman dari sana, terutama leader-leader dari perusahaan-perusahaan di Indonesia ini. Sungguh sangat hebat menurut saya. Dan kedua yang saya mau sharing tentang financial impact ya pastilah kalau financial impact semuanya juga babak belur lah ya, itu sudah tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Mungkin saya sedikit sharing saja apa sih lantas yang mereka lakukan. Dengan suasana begini, boleh saya katakan semua manajemen yang kami lihat, fokusnya cuma satu, menjaga cash mereka, menjaga cash flow mereka. Ya, itu nomor satu. Mereka nggak kepikiran earnings gue itu berapa, revenue gue. Pokoknya nomor satu itu cash. Karena yang bisa menahan nafas lama mereka itu ya itu cash gitu. Ya, kalau revenue, net profit itu nggak ada urusan itu sama sebagaimana mereka bisa tahan nafas. Ya, dan apa yang mereka lakukan? Ya, tentunya mau tidak mau capex ya atau investasi mereka harus di-cut, wajar. Dividen juga di-cut gitu. Nah, unfortunately memang agak disayangi ada juga PHK. Tapi kalau saya lihat ya, PHK di Indonesia ini dibanding dengan negara-negara lain itu kita sudah boleh syukur bahwa tidak terlalu besar PHK-nya, dan menurut estimasi kami itu masih di bawah 5%. Ya. Dan terakhir kita juga sudah lihat ada recovery, sudah mulai ada recovery di bulan Juni, Juli, walaupun harus saya garis bawahi ini memang masih agak pelan dan tidak serata. Mungkin saya sharing sedikit chart-chartnya. Ini teman-teman bisa lihat dari omset perusahaan sampai ke net profit, ya memang sangat beragam, tapi pada dasarnya kita bisa lihat di second quarter ini 100 perusahaan yang, ini perusahaan yang kita monitor kira-kira omset di second quarter-nya 225 triliun, itu turun 19% dibanding dengan bulan-bulan quarter-quarter sebelumnya. Tentunya sesuatu yang boleh dikatakan jarang-jarang kita pernah lihat lah. Ya, memang kontraksinya banyak, apalagi turun sampai ke net profit itu sepertiga profitnya itu terkikis. Ya, dan kalau lihat lebih bawah lagi, cash flow dari operation itu juga turun banyak 40% sampai 51 triliun ke 29 triliun. Jadi memang itu turun banyak sekali. Ya. Tetapi harus kita pahami bahwa walaupun cash flow itu turun, sudah bisa sangat terima kasih bahwa cash flow mereka itu masih positif. Ya, kalau kita lihat negara lain, cash flow itu sudah pada negatif, sehingga mereka itu benar-benar harus PHK dengan besar-besaran, jojoran gitu. Ya, pastinya ada beberapa sektor yang lebih berat dampaknya, terutama yang kita lihat sektor di retail, properti, transportasi, dan juga horeca ya, hotel, restoran, dan recreation itu lumrah menurut saya ya, dan kita juga paham semua. Oke, tapi yang penting yang saya mau garis bawahi adalah ini. Kalau kita lihat cash flow ini, sebenarnya itu yang luar biasa. Cash flow ini malah masih naik dikit gitu loh. Ya, ini yang menurut saya sesuatu yang masuk di akal, di mana karena kondisi ini sangat tidak uncertain ya, masih ketidakpastian yang masih ada, ya mau nggak mau mereka itu memperhatikan nomor satu cash, karena sekali lagi cash itulah yang bisa menentukan berapa lama mereka menahan nafas andai kata kalau coronavirus ini berkepanjangan. Ya. Next ini sekedar saja apa yang kita bisa lihat untuk membantu
cash flow mereka itu kemudian bisa naik. Jadi seperti saya katakan, dividen mereka itu dibabat habis-habisan. Jadi sebelumnya itu dividennya itu bisa sampai 50-an triliun, tapi di-cut sampai 17. Jadi benar-benar mereka sacrifice di dividen, dan capex-nya itu juga dibabat habis-habisan. Ya. Sehingga ini yang penting menurut saya, cat yang sebelah kanan. Jadi kita mau menerjemahkan ini, cash cost coverage ini naik dari 57 hari ke 76 hari. Apa artinya? Maknanya begini, cash yang mereka ada ini, andai kata kalau tidak ada perkembangan lagi, ini mereka bisa bertahan berapa lama untuk membayari biaya-biaya karyawan-karyawan mereka. Ya. Tentunya kalau cash-nya itu dari tadinya 57 hari omong kosong turun ke 20 hari, itu sesuatu yang sangat concern. Berarti cash-nya itu sudah 20 hari itu sudah habis gitu loh. Tapi syukur ini justru malah naik. Ya, kenapa? Ya seperti saya katakan tadi, mereka cut capex, cut dividend, mereka sacrifice di sana, fokus terhadap cash. Jadi untuk memposisikan, andai kata kalau coronavirus berkepanjangan, mereka masih ada nafas lagi. Ya tentunya apa yang mereka lakukan ini tidak sustain. Ya maksud saya, ya sebagai suatu perusahaan pasti harus investasi, dan investor juga pasti harus dikasih dividen. Tetapi seperti kita tahu semua, ini kan kondisinya berbeda lah. Ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang cukup bagus. Ini sekedar menunjukkan bahwa memang dampak dari krisis ini sangat beragam. Memang tidak heran kalau kita lihat sektor dari consumer ini walaupun ada kontraksi, dan menurut saya kalau consumer itu kontraksi itu tentunya menunjukkan sesuatu yang cukup parah ya. Biasanya krisis-krisis sebelumnya jarang-jarang kita lihat consumer sektor itu kontraksi. Jadi karena mereka kontraksi kali ini ya memang menunjukkan sesuatu yang cukup parah, tetapi di bawah 10% kontraksinya itu boleh dikatakan cukup lumayan dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Seperti tadi saya katakan, Horeca itu hancur sampai 80% omsetnya. Bayangkan, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya. Sebelah kanan kita bisa lihat posisi cash masing-masing. Tadi yang saya simpulkan ada yang naik, tetapi ada yang naik karena tersendiri ya, aspek-aspek tersendiri, tetapi pastinya ada juga yang turun. Ya. Ini menurut saya paling penting karena ujung-ujungnya daya beli masyarakat itu terdiri dari job ya, employment. Ya. Jadi survei kita 100 perusahaan plus minus 1 juta job yang kita survei dari perusahaan. Memang unfortunately kita juga lihat ada sedikit kontraksi dari 1,179 juta turun ke 1,16, berarti turun 18.000 atau sedikit minus 1,7. Tapi menarik juga menurut saya, di dalam suasana yang begini, perusahaan itu tidak semua langsung cut. Memang yang cut itu, seperti yang saya highlight ini, ada 4,8% dari karyawan itu di-cut. Kalau kita hanya fokus terhadap siapa sih perusahaan yang cut. Ya, yang cut itu perusahaan yang tadinya 753.000 karyawan, mereka cut ke 716. Sehingga turunnya itu sedikit di bawah 5% kontraksinya. Tetapi yang menarik buat saya, di zaman yang kayak begini, ada juga perusahaan yang hiring. Ada juga perusahaan yang menambah karyawannya. Jadi ini sesuatu yang cukup surprising buat saya. Nah ini skalanya karena kita tidak bisa menunjukkan perusahaan, nama-nama perusahaan. Di sini kita bisa lihat, di chart yang di atas, teman-teman bisa lihat, perusahaan yang babat paling banyak dari karyawan ini spesifik perusahaan, hampir 30% dari karyawan itu di PHK-kan. Tetapi kalau saya menganalisa lebih detail, apa kejadian di perusahaan itu bukan karena coronavirus punya masalah. Ini karena masalahnya itu sudah memang berkepanjangan, karena memang perusahaan itu sudah, sudah memang kurang bagus, sehingga karena tadinya memang kurang bagus, kena coronavirus ini, wah lebih parah lagi. Sehingga dia cut-nya lebih parah. Jadi
chart yang di atas itu menunjukkan berapa persen dari keseluruhan karyawan itu yang mereka cut, tetapi ada juga seperti yang kita lihat sebelah kanan ini, ada juga yang ekspansi. Yang ekspansi ini melebihi 10% daripada seluruh karyawannya. Dan di bawah ini perusahaan ini menambah 4.000 hampir berapa? 5.500 karyawan di quarter itu. Jadi menurut saya ya cukup menggembirakan juga, di mana suasana yang sangat parah, di mana di benak kita semua kita anggap semua perusahaan melakukan PHK masif, ternyata ada juga yang mau hiring. Jadi menurut saya cukup encouraging dengan demikian. Oke, next. Jadi menurut saya kalau kita lihat bukan di second quarter aja, kalau kita lihat di bulan Juni, bulan Juli memang sudah kelihatan ada sedikit recovery seperti tadi saya katakan, walaupun recovery ini tidak merata, ya masih bolong-bolong. Nah, yang saya mau garis bawahi itu, walaupun omset dari perusahaan itu mungkin bisa recover, ya, dan ada tentunya lebih cepat daripada yang lain, tetapi menurut pemahaman kami, untuk kemudian rehiring lagi, untuk menambah karyawan, di mana perusahaan-perusahaan yang tadi sudah mem-PHK-kan karyawan itu tidak secepatnya. Itu mungkin agak pelan, terutama kalau kita belajar dari negara-negara lain. Dan juga saya mau garis bawahi, jumlah dari karyawan di survei kita adalah karyawan yang permanen. Tentunya ada juga karyawan yang tidak permanen atau kontrak, ya. Dan di benak saya itu mungkin korban PHK-nya bisa lebih besar daripada yang permanen. Jadi menurut pemahaman kami, dan kita juga sangat banyak sharing dengan teman-teman di pemerintahan, dan saya yakin teman-teman di pemerintah juga sangat memahami bahwa pertama, coronavirus ini tidak akan kemudian besoknya meninggalin kita. Itu mungkin bisa berkepanjangan. Kita belajar aja dengan New Zealand, ya, dengan negara yang paling hebat untuk menangani COVID ini, ternyata ada juga kasusnya. Ya, jadi tentunya kita nggak bisa anggap enteng bahwa ini pasti kita harus anggap aja ini berkepanjangan. Lantas bagaimana? Ya. Dan menurut saya policy atau pemahaman dari kita semua, menurut saya pribadi adalah kita harus menganggap bahwa recovery ini tidak linear. Kita jangan menganggap tadinya di sini, turun ke sini, lantas kita tarik ke atas. Ini bisa saja dia naiknya itu, dia jagged gitu loh. Jadi senantiasa kita harus mengantisipasi bahwa pemahaman kita sendiri itu kemungkinan bisa salah atau karena suasana sangat berdinamika. Ya. Sehingga kita sangat semangat melihat kebijakan pemerintah dalam beberapa hari ini, terutama dalam minggu ini, ya, bahwa pemerintah itu memang benar-benar menegaskan BLT sama dana desa. Ini menurut kami sudah benar dan persis. Karena apa? Karena kita memahami bahwa birokrasi pemerintah, di struktur pemerintah pusat dan juga di daerah, penyaluran dana ini bisa sangat ruwet sekali, terutama mau menggelontorkan begitu banyak uang, sehingga kemarin-kemarin kan Pak Presiden sampai marah-marah gitu kan. Jadi di satu sisi kita bisa memahami bahwa ini sudah sangat super genting, dananya itu harus digelontorin, akan tetapi karena sistem birokrasi kita itu masih belum memungkinkan. Contoh kalau ada yang mau diminta, kementerian ini kamu gelontorin dana ini, mereka itu juga harus memikirkan asas hukum itu bagaimana, sehingga kemudian kalau mereka menggelontori uang ini, bisa nggak kemudian kena kasus gitu, apakah governance-nya sudah ada, dan step-step yang untuk safeguard dana negara ini sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, ini memang tidak gampang untuk melakukan sesuatu yang super cepat gitu loh. Memang pemahamannya, sekarang sih krisis, disuruh jajan ya jajan, akan tetapi kalau 1-2 tahun kemudian di mana kita sudah keluarin dari krisis, lantas diselidiki lagi di mana suasana sudah nyaman, 2 tahun lalu kenapa kamu beli barang APD di harga begitu tinggi gitu loh. Itu kan bisa membuat orang agak tidak nyaman, sehingga menurut kami jalur BLT dan jalur Village Fund itu memang sudah
paling bagus, walaupun kita semua sadari tidak perfect, ya, tidak perfect, tidak ada sesuatu yang perfect, tetapi relatively yang lebih bagus itu yang mana? Dan menurut kami BLT itu lebih cepat dan targeted gitu loh, ya, apalagi dengan dana desa juga. Jadi di chart sebelah kanan kita bisa melihat ini memang kalau kita anggap ya awalnya sebelum COVID itu 100, ya kemarin-kemarin itu turun sampai 37. Ya, itu memang hancur kalau kita ambil beberapa sektor itu saja. Dan sekarang sudah recover ke 59. Jadi plus minus 2/3 dari kontraksi itu sudah di-recover. Tetapi seperti saya katakan, ke depan ini tentunya kita belum tentu bisa menarik garisnya begitu. Ya. Kalau kita bicara ekonomi, kita pastinya kita juga harus bicara tentang sektor perbankan gitu ya, karena ini memang jantungnya dari negara kita. Menurut saya, pertama saya mau sharing bahwa dampak dari banking crisis ini jauh lebih gimana ya? Atau saya ulangi, tidak separah yang kita takuti awalnya. Kenapa? Mungkin kalau kita lihat setiap krisis dulu ya, kalau kita reflect back ya, tengok balik krisis-krisis dulu, mungkin krisis 2013, di mana rupiah melemah dari 8.500 ke kemudian ke 13.000, 14.000, itu kan super parah ya. Dan juga krisis 2008, itu global financial crisis, dan kalau kita tarik lebih ke belakang lagi 2005, di mana harga minyak naik dari $30 ke $70, itu juga cukup amsyong gitu buat negara kita kan, ataupun sebelumnya. Setiap kali sebelum krisis-krisis sebelumnya, kalau kita lihat pertumbuhan kredit sebelum krisis-krisis sebelumnya itu sungguh sangat cepat. Itu merefleksikan bahwa confidence di ekonomi ini sangat tinggi dan kemungkinan ada sedikit overconfident. Kemudian ada over speculation. Sehingga kredit pertumbuhan itu sudah sangat pesat naiknya. Kalau kita tengok balik di tahun 2013, 5 tahun sebelum itu, kredit pertumbuhan kredit itu bisa 25% per tahun loh, Rek. Untuk 5 tahun. Itu kan naiknya begitu kencang. Dan kemudian itu kalau kena krisis, wah, benar-benar parah. Karena sudah banyak over leveraging, sudah banyak pinjaman yang terlalu besar, dan sebagainya. Sehingga kalau kena krisis, ya benar-benar mampus. Nah, kalau kita lihat di sekarang, dan kita tengok 5 tahun terakhir ini, memang pertumbuhan kredit itu tidak begitu mengerikan. Jauh di bawah sebelum-sebelumnya. Pasti ini ya banyak alasan, tetapi itu untuk topik lain lah ya. Tapi yang saya mau mengatakan, dikarenakan pertumbuhan kredit di Indonesia itu tidak seheboh seperti krisis-krisis dulu, kelihatannya dampak di perbankan itu tidak sejelek dengan seperti orang-orang khawatirkan dari awal-awal. Itu yang pertama yang perlu kita garis bawahi. Tentunya, dikarenakan krisis ini, pertumbuhan kredit turun, itu sih lumrah lah. Ya. Bank tentunya sangat fokus terhadap asset quality, gitu ya. Tidak mau meminjamkan sebanyak-banyaknya seperti dulu, dan mungkin buat kita-kita atau corporate yang tadinya mau minjam duit, entar dulu deh. Kalau minjam duit juga untuk wanti-wanti atau untuk menebalin cash mereka, ya kan. Nah, ya, jadi pastinya kalau kita lihat dampak dari perbankan itu ada. Ini secara keseluruhan dampak dari perbankan net profit-nya turun, ya. Tetapi sangat beragam. Di buku 4 yaitu bank-bank besar sama bank-bank kecil, itu sih jelas lah ya. Kita lihat saja buku 4 turunnya 8,7, ya buku 1 ya turunnya jauh lebih cepat. Tetapi seperti saya katakan, tidak sejelek dari yang dikhawatirkan orang. Ini sekedar untuk melihat loan restrukturisasi. Ya. Jadi loan yang sudah di restructure pemerintah, ini sekali lagi tidak sebesar
yang dikhawatirkan orang. Awal-awalnya, waktu saya bicara dengan beberapa teman-teman di pemerintahan, kita juga bantu bikin senario. Jujur, senario kita itu bisa sampai 40-an% gitu, yang perlu di-restructure. Tetapi sekarang sudah kelihatan jelas bahwa yang sudah di-restructure itu hanya 14,1% dari keseluruhan kredit di Indonesia. Ya, dan itu menurut saya ya menunjukkan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Pasti ini krisis yang sangat luar biasa, tetapi dikarenakan kita tidak melihat peminjaman kredit yang begitu menggila seperti krisis-krisis yang lain, sehingga dampaknya itu tidak separah. Dan di chart sebelah kanan ini presentasi dari OJK juga bisa melihat jumlah kredit-kredit yang di restructure itu juga sudah melandai dari awal-awalnya. Kita sadar bahwa bulan-bulan yang paling mengerikan itu kan bulan-bulan di April, Mei gitu ya. Memang waktu itu peak-nya lah untuk semua yang mau restructure, tapi trennya itu juga sudah menurun. Ya. Nah, ini sekedar di perbankan. Setelah perbankan itu memang layak juga kita bahas tentang consumer ya, stimulus. Nah, ini stimulus pemerintah. Memang kalau kita lihat, stimulus pemerintah itu terhadap PDB kita memang relatif kecil terhadap negara-negara tetangga ataupun negara-negara develop yang kaya-kaya gitu ya. Ini consumption ya, saya katakan consumption, bukan semuanya, consumption saja. Tapi yang pemahaman saya kali ini sangat berbeda. Sekali lagi kalau kita tengok ke belakang, krisis 2013, krisis 2008, krisis 2005, bahkan krisis 98. Tidak pernah saya pribadi melihat atensi pemerintah sebegitu hebohnya terhadap low income consumer. Cuma kali ini saja saya melihat betapa banyak duit digelontorin, betapa banyak atensi itu difikirkan bagaimana untuk benar-benar menjaga social safety net ini. Menurut saya ini memang sudah sangat benar, karena kali ini krisis ini bukan financial crisis, atau boleh saya katakan belum. Ya, bukan dan belum menjadi financial crisis. Beda. Ini memang karena COVID, orang tidak bisa berkeliaran kemana-mana seperti yang dulu, tentunya income-nya berdampak, terutama di skala menengah ke bawah ataupun yang di bawah. Atensi pemerintah itu sudah sangat benar. Ya, dan menurut saya, sekali lagi, fokus pemerintah ke BLT, Social Safety Net, dan juga dana TSA itu sudah tepat jalurnya. Ya. Nah, memang kalau kita lihat sebelah kanan, spending pemerintah stimulus itu di first half ya, di semester 1 itu masih rada pelan, sehingga Pak Presiden juga seperti saya katakan tadi yang kita pernah lihat juga agak marah-marah. Tetapi sekali lagi kita bisa memahami karena krisis ini melanda begitu cepat dan reaksinya juga agak kehebohan, dan kalau kita lihat ke depan, Q3, Q4, saya malah merasa stimulus ini bisa sangat hebat. Kalau menurut hitungan kami, ini hitam di atas putih, atas kalkulasi, stimulus yang nantinya akan digelontorin pemerintah di second half, itu bisa double loh. Bisa 2 kali lipat stimulus yang dia keluarin di first half. Jadi tentunya dampak ke ekonomi terutama di kalangan bawah ini cukup positif kebanding di first half. Dan dana yang dikeluarin ini dari pemerintah, kalau kita generalisasikan, itu kira-kira sama dengan 30% dari UMR masing-masing, atau UMP atau UMK masing-masing. Jadi ini cukup signifikan, dan itu cover 20% ya, dari semua pekerja di kalangan bawah. Jadi menurut saya, ya memang dana dari pemerintah itu pasti ada batasnya. Tetapi batasnya itu diarahkan ya ke tempat yang menurut saya juga lumayan sudah kena gitu. Oke, mungkin kemudian saya bahas sedikit tentang COVID ya. Mungkin cat-cat ini agak rame, agak cuma saya mau mengatakan begini,
pastinya untuk mengambil policy tentang coronavirus seperti kita tahu semuanya tidak gampang, mau kesehatan atau ekonomi, karena dan juga mungkin ekonomi itu juga ada satu lagi psychological impact ya ke semua orang ya. Jadi ada semua untuk mengambil keputusan itu tidak gampang gitu. Jadi kalau kita terlalu ekstrim di kesehatan, dampak ke ekonomi bagaimana, dampak ke psikologi orang itu bagaimana. Jadi kita nggak bisa melihat dengan kacamata kuda. Nah, in any case, kalau kita lihat, menurut saya ya, kalau untuk menganalisa COVID ini, memang juga hanya 2 angka yang kita bisa telitiin. Pertama, yang kita katakan infection rate, ataupun kalau dari Satgas ya, mereka katakan positivity rate. Berapa orang yang positif, berapa orang jumlah orang yang dites itu dia positif. Itu menurut saya itu menunjukkan apakah trennya itu memang lagi naik atau bagaimana. Nah, awal-awalnya itu cukup stabil, tapi belakang ini naik lagi. Mungkin karena setelah PSBB-nya itu menjadi PSBB transisi, itu ya naik. Ini untuk Indonesia secara general. Nah, garis merah ini adalah rata-rata 7 hari. Ya, karena perharian ini kan bisa volatile ya, naik turun ya. Kalau kita bikin 7 hari aja, memang kita bisa lihat trennya naik. Nah, terutama di Jakarta. Nah, ini memang Jakarta positivity rate-nya atau infection rate-nya itu masih sekitar 7% atau 8%. Berarti 7 atau 8 orang dari 100 orang yang dites, itu dia positif. Itu masih jauh di bawah nasional. Yang kalau nasional 15 orang dari 100 orang yang dites, dia positif. Tapi trennya yang di Jakarta ini yang naiknya cukup tajam. Ya, sehingga kalau saya boleh sarankan teman-teman yang di Jakarta ataupun di mana kalian berada, tentunya kita harus sangat berhati-hati, jangan anggap enteng, jangan terlalu panik juga, tetapi juga harus sadar bahwa infection rate ini memang mulai naik. Dan boleh kita sadari bahwa di negara manapun itu juga sedemikian. Tadi saya bicara New Zealand, Jerman juga. Jerman itu boleh dikatakan adalah salah satu negara dengan COVID policy yang dikasih jempol, terutama orang merasa si Angela Merkel ini kan dia juga saintis ya dari awalnya, dan dia sangat teliti dengan hal-hal begini. Memang awalnya tuh sudah bagus, kemudian dibuka, naik juga dia. Jadi pada dasarnya kita bisa mengetahui bahwa memang COVID ini nggak akan hilang. Jadi kalau ekonomi ini dibuka, itu bisa naik lagi. Ya, jadi bagaimana kita mencari keseimbangan, dibuka tetapi semoga tidak melejit terlalu tinggi. Tadi saya katakan ada 2 angka yang kita teliti dengan detail. Pertama yang saya sudah sharing adalah infection rate atau positivity rate. Jadi setiap hari kita tengok angka ini dan kita tengok angka di seluruh Indonesia. Dan juga satu lagi, dan mohon maaf, ini sesuatu hal yang saya juga tidak suka sharing, tetapi supaya kita memahami coronavirus ini, mau nggak mau kita juga harus melihat angka kematian. Ini memang sebagai analis, bukan sesuatu data yang kita bangga untuk menganalisa, tetapi nyatanya begitu yang harus kita lihat. Nah, sebelah kanan ini adalah angka kematian di seluruh Indonesia. 7 hari rata-rata. Terakhir itu di kisaran 60-an orang per hari. Kalau kita belajar dari William Farr itu adalah epidemiologis pertama di dunia itu di tahun 1840. Dan dia mengatakan, untuk memahami sesuatu pandemik, kalau kita hanya mengukur kasus positif, ataupun seperti saya katakan positivity rate-nya itu belum begitu akurat. Kenapa? Karena positivity rate atau kasus baru itu sangat tergantung dengan 2 hal. Berapa testing kamu lakukan, cara testing kamu itu benar atau enggak. Karena setiap orang, setiap rumah sakit itu testingnya itu mungkin bisa meleset sedikit. Apalagi di negara-negara yang lain, metodologinya bisa meleset, apalagi metodologinya untuk menganalisa DNA itu. Jadi menurut dia, angka yang paling sahih itu adalah, mohon maaf, angka kematian. Jadi kalau
Dia hanya melihat angka kematian itu aja. Dan menurut analisa dia, angka kematian itu paling sahih, dan itu kita bisa track back. Karena kematian itu, kalau kematian itu sudah puncak, itu infection rate itu kira-kira puncaknya 21 atau 28 hari sebelumnya. Jadi, sekali lagi bukan sesuatu kebanggaan buat kita sebagai analis untuk memelototin angka kematian, tetapi supaya kita bisa menyadari seberapa besar penyaluran COVID ini, kita juga harus melihat angka kematian. Dan angka kematian Indonesia itu sebenarnya dari tiga provinsi sih. Tentunya Provinsi Jawa Timur, itu 20 dari plus minus 60-an ya. Itu pertama. Jawa Tengah di Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah, 20-an juga. Dan juga di Jakarta, 12. Jadi ini sudah hampir 50-an lebih dalam 60-an di seluruh Indonesia, di 3 provinsi ini. Dan kalau kita lihat angka kematian di Jakarta, ini teman-teman juga bisa lihat, yang mahir-mahir lihat saat ini, bisa mengambil kesimpulan sendirilah bagaimana. Jadi menurut saya, bagaimana sikap pemerintah terhadap COVID ini? Menurut saya, memang sesuatu yang tidak gampang, tetapi menurut saya, sekali lagi kita belajar dari negara-negara lain yang awalnya itu sangat ketat, benar-benar super lockdown, dan kiranya sudah hilang, buka lagi, ada lagi gitu. Jadi menurut saya, kita mengambil keseimbangan itu penting, di mana kita membuka, tetapi jangan membuka terlalu lebar. Tetapi tidak membuka lebar, pasti ada konsekuensi ekonominya. Nah, itu masuklah BLT pemerintah, masuklah dana desa pemerintah untuk membantu ekonomi yang di bawah. Menurut saya itu mengambil kesimpulan yang cukup bagus. Ya. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang perfect lah, yang harus kita akui. Ini sedikit tentang vaksin. Ini tentunya harapan kita semua, dan masih sangat tidak tepat menurut saya. Ada juga negara-negara yang sangat disayangi bahwa penelitian di kesehatan menjadi sumber politik, pembahasan politik. Ya, dia mau menjadi yang pertama, yang mungkin belum sedia, dia mau mengumumkan dia sebagai dia yang sedia, dia yang nomor 1, padahal kita benar-benar harus memperbolehkan waktu untuk medical scientist ini menelitikan vaksin ini dengan benar-benar, jangan kemudian mengasih harapan, dan kemudian harapan ini tidak benar gitu. Jadi orang kecewa dan kemudian tidak percaya terhadap vaksin. Ini menurut saya itu penting, harus kita garis bawahi. Kalau kita di seluruh dunia ini sangat mengharapkan vaksin, kemudian vaksin itu dicepat-cepatin dan tidak begitu efektif, dan kemudian orang tidak percaya terhadap vaksin itu yang di benak kita semua satu-satunya jalur kita keluar, lantas bagaimana? Jadi menurut saya ini benar-benar harus dikasih waktu yang longgar, yang tentunya dengan intensitas. Menurut saya saintis itu sudah pastilah mereka berkompetisi melakukan yang paling bagusnya. Jadi ini beberapa tahap-tahap, yang 5 tahap untuk menjadi vaksin ini kelar. Ya, jadi discovery research, preclinical, clinical development, regulatory review, dan manufacturing dan delivery. Jadi sampai sekarang ada 8 vaksin kandidat yang sudah di phase 3. Jadi menurut healthcare analyst kami, Mbak Ingrid, mengatakan bahwa ya ini adalah timeline yang bisa keluar. Tentunya di Indonesia juga ada Bio Farma mengatakan begitu, dan mereka bekerja sama dengan produsen yang lain. Oke, mungkin terakhir saya yakin teman-teman di pagi ini bukan mau tahu hanya COVID ya, tapi juga outlook tentang market ya. Jadi kita balik lagi ke market sementara. Jadi menurut saya masih cukup positif terhadap market di second half. Mungkin kalau boleh sedikit saya tengok ke belakang dulu ya.
Tadi Mbak Jessica mengatakan kenapa kita di bulan Maret, April itu sudah mengatakan cukup positif terhadap market, merasa kita juga sudah bisa beli saham-saham yang tadinya sudah dihajat banyak ya. Mungkin ada satu hal yang penting buat saya sharing pada teman-teman. Sekali lagi ini pemahaman saya dan pemahaman saya juga bisa salah ya. Jadi ini tolong teman-teman juga harus cermati sendiri dan untuk menganalisa dengan sendiri ya. Ini cuma tanggapan dari saya saja. Kita di market ini harus melihat dampak psikologis partisipan, psikologis market. Toh ujung-ujungnya yang jual beli itu kan juga orang. Market ini kan bukan mesin gitu. Walaupun saya paham ada yang pakai algoritma gitu, tetapi pada dasarnya itu kan juga emosional. Jadi kenapa kemudian waktu di bulan Maret, April itu kita bilang ini sudah titik paling rendahnya, bukan kita mengukur dampak prospect earnings. Tidak begitu. Memang kita mengatakan dampak earnings itu masih bisa lama, masih bisa lebih parah. Tetapi kita mengukur ketakutan dari manusia, ketakutan dari orang. Ini saya sharing juga dengan teman-teman investor di asing, di global, investor mau di Amerika pun di mana-mana. Ketakutan itu ada 3 skala kalau boleh saya generalisasi. Dari sisi market. Kalau kita melihat ketakutan yang dengan dinamika yang sebelum COVID ini, banyak orang mengatakan, oh saya takut ini tentang trade war, ya, ataupun di tahun 2013, di tahun 2015 sampai tahun 2005 namanya taper tantrum, Fed mau naikin suku bunga, kan takut itu market. Tapi takutnya itu apa? Takutnya itu adalah takut rugi di investasi. Itu memang orang takut, tapi itu menurut saya itu ketakutan skala 1. Nah, kalau kita tengok lebih ke belakang lagi, di tahun 2008, 2009, namanya Global Financial Crisis, mungkin kita di Indonesia itu masih waktu itu merasa relatif aman. Tetapi kawan-kawan saya yang bekerja di Wall Street, yang bekerja di City of London, itu mereka sangat khawatir. Karena mereka merasa Global Financial Crisis ini bukan ketakutan investasi mereka kemudian rugi, mereka sangat khawatir bisa di-PHK-kan. Itu ketakutan yang lebih serius daripada investasi. Dan itu skala ketakutan itu jauh lebih tinggi. Buat apa gue investasi? Buat apa kalau kemudiannya saya di-PHK, lantas saya makan apa gitu. Itu kan takut juga kan. Tapi kali ini teman-teman semua, ini ketakutan yang super tinggi. Adalah ketakutan nyawa diri sendiri. Lu nggak pikirin investasi lagi dong kalau lu pikirin nyawa diri sendiri. Lu nggak pikirin lagi kan, gue PHK kalau gue besoknya gue masih di sini atau enggak gitu loh. Itu menurut saya ketakutan yang nomor 1. Dan di titik waktu itu, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia, orang merasakan itu, gue ini bisa sampai kemana nih. Jadi menurut saya, kalau sudah begitu ketakutannya, ya bisa saja saya salah ya, tapi pikiran aku, kalau kamu sudah ketakutan mati, apalagi sih yang lebih takut daripada itu gitu loh. Ya kan ini skala sudah mentok gitu loh. Ya kecuali kalau kita setelah kita tinggalin dari sini ketemu Tuhan, itu yang mungkin skala keempat itu ya, mungkin itu yang beda lah itu. Tapi menurut saya itu dia. Jadi menurut saya sebagai investor di capital market, kita itu juga harus sadar bahwa partisipan dari seluruh market itu adalah psikologis orang. Jadi kita juga harus memikiri bagaimana orang psikologis pasar. Tapi harus saya garis bawahi, ini lebih banyak susahnya daripada gampangnya ya untuk memahami psikologis. Kalau memang begitu gampang, ya saya juga nggak bisa bertahan 30 tahun ya jual koyo di sini. Tetapi itu realitasnya bahwa investasi itu senantiasa kita harus berpikir psikologis pasar itu apakah mereka sudah skala tertinggi atau masih
terendah. Bisa saja orang sudah sangat-sangat positif. Kita berpikirkan, kalau sudah begitu positif, apalagi sih yang membuat orang bisa bergairah, membuat dia lebih semangat lagi. Kalau sudah mantap ya waste gitu loh, ya kan? Nah, jadi itu kenapa kemudian kita sharing dan ya kebetulan saja memang positif ya kita syukur gitu. Tapi kalau kita lihat ke depan bagaimana? Menurut saya di Indonesia sendiri ada 3 hal yang menurut saya kita cukup positif yang namanya triple booster ya. Pertama dari fiskal yang awalnya sangat tersendat-sendat yang seperti kita sharing tadi, fiskal stimulus terutama untuk consumer itu bisa double di second half kebanding first half. Omnibus law ini terutama mungkin ini perlu satu sesi lagi ya Jessica untuk sharing ini. Ini sesuatu yang kontroversial tetapi menurut saya ada benefitnya juga dan terutama investor asing sangat memperhatikan ini. Dan ini adalah sangat transformatif. Mungkin sekali lagi ini untuk topik yang lain hari. Yang ketiga, menurut pemahaman kami adalah PSBB transisi ini semoga tidak balik lagi di hard PSBB yang keras. Ya, karena memang harus mengambil keseimbangan. Sehingga kalau kita lihat ke depan, kemungkinan psikologis orang dan juga earnings dari perusahaan-perusahaan itu lebih baik dibanding dengan first half. Ya. Jadi tentunya kalau kita di capital market, Indonesia itu tidak di dalam isolasi sendiri. Ya, kita juga harus lihat dinamika dari luar itu bagaimana. Karena toh yang cukup bermain di pasar itu juga orang investor asing ya, dan kita juga di sini juga bisa reaksi dengan apa kejadian di Wall Street kemarin dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa tema yang harus kita bahas. Mungkin setiap tema itu perlu sesi tersendiri. Jessica ini cukup detail dan cukup dalam yang tentunya saya juga bukan pakarnya, tapi tentunya saya bisa sharing apa yang saya pahami. Ya, ini yang penting yang harus kita. Tapi balik lagi ke Indonesia, inilah beberapa sektor-sektor yang kita merasa lumayan. Ya, tapi kalau mau bicara saham itu sama Bang Arfan aja deh, katanya pakar sahamnya gitu. Oke, saya di sini saja. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa membantu. Oke. Thank you banget Pak Heri, luar biasa banget sharingnya. Tapi nggak apa-apa ya Pak Heri kan nggak buru-buru kan. Boleh ada beberapa pertanyaan. Monggo, sebisanya saya. Ya. Pertanyaan yang pertama nih, mungkin semua orang juga nanyain, kalau misalnya menurut Pak Heri ini, respon pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi COVID-19 ini udah tepat atau belum? Atau ada langkah-langkah lain yang bisa mereka lakukan? Ya, menurut saya sih pertama ya, cukup shocking juga. Saya juga keingat waktu awal-awal bulan Februari, bulan Maret bicara sama teman-teman pemerintahan itu, belum mendapatkan kesimpulan yang benar bahwa ini serius atau enggak gitu loh. Ini kan dari kita kalau refleksi awal kan masih berpikir apakah ini cuma beberapa bulan saja dan kemudian juga bisa hilang gitu kan. Jadi mengambil keputusan itu harus benar-benar serius atau gimana ini ya. Nah, jadi bulan-bulan setelah itu menurut mereka ini benar-benar serius, jadi harus ditangani dengan serius. Itu pertama. Kedua, seperti tadi saya sharing Jessica, cara polusi dari pemerintah kita itu memang dari atasnya itu berpikiran, ayo kita kerjain, kita gelontorin semua tenaga sebanyak mungkin, semua dana sebanyak mungkin. Tetapi sistem birokrasi Indonesia itu kan tidak segampang itu. Bukan seperti kita tuang di air di atas langsung bisa mengalir ke bawah. Itu airnya itu bisa tersendat-sendat di pipa-pipa yang lain, sehingga itulah sistem birokrasi Indonesia. Dan menurut saya, sidetrack a little bit ya, krisis ini sangat membuka kelemahan kita. Dan memang tadinya banyak orang tahu, tapi ini sangat melihat ini cara kita berpikir, cara kita melayani rakyat itu bagaimana sih sebenarnya gitu loh. Jadi semoga ini bisa menjadi terobosan-terobosan kemudian. Sehingga balik lagi, setelah mereka menganalisa ini, kemudian mereka merasa, ya mungkin yang paling bagus itu daripada kita pakai channel ini, channel itu.
taruh langsung aja selangnya itu ditarik langsung ke bawah, langsung ke individu, langsung ke BLT, langsung ke dana desa. Ya, tentunya banyak teman-teman yang merasa, kalau dana desa bisa nggak ya dana dikorupsi ya? Ya, saya juga merasa ya tidak terlepas kemungkinan itu bisa ya, tetapi kalau saya cukup pragmatis, di benak saya objektif dari penyaluran dana ini apa sih? Kalau objektif ini untuk membantu supaya rakyat yang sekarang sengsara bisa dapat dana untuk survive, ya kalau ada korupsi di kades-kades ya, di kepala desa, dan lantas mereka beli barang di daerah-daerah itu berarti dana juga sampai turun sampai ke bawah atau gitu kan. Jadi menurut saya memang kita bisa memahami bahwa polusinya itu dari awal-awalnya itu sangat disayangi karena tidak mengambil sikap yang tegas, tetapi ya terakhir sudah koreksi dan menurut saya juga sangat bisa diapresiasi bahwa sudah dijalani dengan bagus, Jessica. Ya. Setuju Pak. Mungkin boleh bahas sedikit tadi soal tema-tema yang Pak Heri utarakannya perlu sesi khusus lagi. Which by the way kalau misalnya Pak Heri bersedia sih saya nggak nolak Pak. Anytime, kalau nggak bosen sama gue. Boleh nggak Pak bahas sedikit mengenai efeknya US election di bulan November Pak? Oke, sekali lagi saya bukan pakarnya dan ini jauh di luar comfort zone saya ya. Jadi saya sharing apa yang saya paham dan sekali lagi ini bukan komplit lah pemahaman saya. Jadi kalau kita sadar bahwa setiap kali ada election dimanapun juga retorikanya kan paling tinggi ya. Yes. Dan retorika Trump ini kan dia tengok kiri tengok kanan, buset apalagi gue ini ya, dengan ekonomi yang tadinya dia sangat memamerkan itu ternyata turun karena ada COVID lain. Jadi kita pasti harus cari yang hal-hal sensasional. Jadi menurut saya retorika dari election ini, terutama dengan geopolitik, terutama dengan China, ya mungkin saya bisa salah, tapi pemahaman saya ini, saya bertanya apakah ini sudah dekat-dekat titik puncaknya. Memang banyak orang berpikir nggak ada urusan nanti kemudian yang menang itu Trump atau Biden ya. Permasalahan antara US sama Tiongkok itu kan sudah sesuatu yang menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Kalau teman-teman yang suka baca, coba bisa baca buku Profesor Graham Allison. Profesor Graham Allison itu dia menulis, dia kasih nama Thucydides trap ya. Thucydides trap itu dia mengatakan dia mempelajari sejarah Yunani. Waktu itu Aten sama Sparta. Aten itu nomor 1 waktu zaman itu. Sparta itu nomor 2. Di mana Sparta itu makin lama makin menjaya, Athens itu merasa Sparta itu bisa menyalipin dia. Dan sehingga dia mau melakukan sesuatu, karena dia tidak begitu pede, dia mau melakukan sesuatu untuk menekan yang kedua ini. Dan yang kedua ini merasa, bisa-bisa dia menekan aku, jadi dia mau balas balik. Jadi, apakah konflik itu tidak bisa terelak gara-gara psikologis itu, namanya Thucydides trap. Nah, kalau teman-teman yang suka baca buku itu silakan, karena dia menganalisa sejarah 500 tahun, di mana ada 16 kali satu negara yang nomor 1 hampir dinyalipin negara yang nomor 2. Dan dalam 16 kali itu, 12 kali itu terjadi konflik. Terjadi konflik yang kemudian ada perang dunia. Hanya 4 itu tidak ada konflik saja. Termasuk Cold War, tidak ada konflik beneran gitu. Jadi pertanyaannya, balik lagi, apakah itu kemudian bisa kejadian? Yang menurut saya pribadi, tension itu pasti kemudian ada, tetapi kesimpulan saya karena
common interest itu sebegitu besar di antara dua negara itu. Common interest itu adalah perdagangan antara dua belah pihak itu. Kalau perdagangan itu besar, itu berarti itu adalah sesuatu yang kemudian kita harap itu bisa menenangkan tensi politik itu. Karena ujung-ujungnya kalau bicara dagang, bicara bisnis kan masih bisa dirunding ya. Kalau bicara ideologi kan mungkin agak susah ya. Kalau kita bicara waktu Cold War ideologinya sosialis atau komunis dan demokrat itu tidak bisa dirunding. Tapi kalau ini bahas ekonomi yang mungkin bisa dirunding gitu. Ya, jadi balik lagi tentang US politik, menurut saya menuju ke bulan November ini ya bisa saja retorika itu terus digenjot, lebih seru. Jadi buat kita sebagai investor itu kita harus mengantisipasikan gejolak-gejolak, tetapi kemudian menurut saya karena salah satu parameter yang Trump mengukur itu adalah stock market di US, dia juga mau hati-hati jangan terlalu merusakkan trennya market di sana, sehingga bisa saja retorika itu ada dan bisa berdampak ke sektor-sektor tertentu atau company-company tertentu, tetapi narasi dari seluruh pasar itu mungkin saja dia masih menjaga narasi positif. Sorry, agak kepanjangan. Justru ini Pak, ada pertanyaan lagi yang sedikit banyak relate dengan statementnya Pak Heri yang terakhir. Ada yang bertanya, apakah kondisi indeks sekarang sudah sesuai dengan realita atau kondisi ekonomi real di lapangan? Apakah indeks kita terlalu cepat, Pak? Ini pertanyaan yang sangat baik. Menurut saya, mungkin perlu satu sesi lagi ya. Tapi dengan sekedar yang saya bisa sharing dan sekedar pemahaman saya merasa itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama sekali sama sektor real. Kenapa? Karena ujung-ujungnya harus kita ukur sesuatu nilai barang itu ada istilah demand and supply-nya. Sekarang barangnya itu sama. Supply dari saham itu seluruh dunia kan tidak bertambah banyak. Tapi demand-nya dari sisi dana itu bertambah begitu banyak in terms of likuiditas dari seluruh dunia. Dan injeksi dari likuiditas ini mengalir kemana-mana. Dan sayangnya tidak mengalir ke real sector. Walaupun stimulus dari Amerika itu begitu besar, hanya 25% itu disalurkan ke dana pribadi. Dan seperti kita tahu, dana pribadi itu juga dimain saham kan. Jadi ujung-ujungnya yang 25% yang masuk ke pribadi itu juga ada lari ke saham, dan yang lebih besar lagi tidak menyalurkan ke real sector, itu kemudian juga nyalur balik lagi ke capital market. Jadi yang kita harus bisa pahami menurut pemahaman saya itu tolak ukur nilai aset di pasar itu memang salah satunya pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan satu-satunya. Salah satunya gitu. Ya. Jadi menurut saya itu sih. Jadi apakah recovery ini kemudian besok harinya akan jatuh, saya rasa belum tentu gitu. Okay. Karena yang seperti saya kata, global excess liquidity itu begitu banyaknya. Jadi jadi mungkin saya melenceng sedikit, banyak orang yang mungkin ekonom atau apa yang sangat khawatir tentang inflasi ya, karena begitu banyak dana yang digelontorkan. Tetapi yang kita lihat adalah inflasi bukan inflasi seperti harga-harga cabai naik gitu ya. Tapi inflasi itu di asset prices. Oke. Itu memang jelas kan. Dan ini nih Pak, kalau boleh Arfan yang nanya nih berikutnya. Itu berarti berat ini, Van. Pak, izin nanya Pak Heri. Gampang-gampang aja deh, bro. Pak, structural USD weakening itu benar-benar structural atau sementara aja nih Pak weakeningnya? Dan kalau ya benar structural USD weakening, sampai berapa lama Pak Heri? Ini memang sih pertanyaan yang terus terang saya belum ada jawabannya, bro. Saya merasa ini pertanyaan yang harus semua harus bisa kita pikirin sangat dalam. Kita pakai senario aja mungkin lebih pantas ya. Kalau memang
dia berkepanjangan, itu bisa luar biasa. Karena kita tahu semua, ekonomi di US itu mengalami twin deficit, current account deficit, sama fiscal deficit. Mungkin saya tidak mau bahas terlalu banyak tentang ekonomi, tetapi ujung-ujungnya mereka itu perlu dana untuk mendanai ekonomi mereka. Yang mendanai ekonomi mereka itu, mereka cetak bond kan, supaya investor-investor beli bond. Dengan begitu pede-nya mereka bahwa dolar itu pasti akan dibeliin orang. Tetapi kalau pada suatu hari, orang merasa dolar itu tidak begitu penting lagi. Lantas kemudian, siapa yang mau beli bond-bond atau sun Amerika yang penting untuk mendanai ekonomi mereka? Itu bisa sangat, konsekuensinya itu bisa sangat melebar gitu. Dan saya harus, harus kita paham bahwa dikarenakan ekonomi semua negara itu sangat terconnected, kalau ekonomi Amerika tidak bagus, jangan-jangan kita merasa kita bisa kebal gitu. Jadi semuanya itu juga ada konektivitasnya, jangan hanya kita memikir tentang US dollar aja. Jadi menurut saya memang, jadi itu yang pertama, bro. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa setiap kali di pasar modal itu ada narasi atau tema yang menjadi sesuatu hal yang sangat seru, itu kita harus tengok balik kejadian-kejadian yang dulu-dulu. Contoh, kalau di tahun 2015, mungkin teman-teman semua juga paham, siapa sih yang tidak memprediksi bahwa sunnya Amerika ya itu bisa naik ke 1,5%, ada yang bilang sampai ke 2%. Kan banyak orang berpikiran bahwa ekonomi Amerika itu sudah membaik, inflasi itu akan naik, dan dana yang digelontorin pasar itu begitu banyak. Itu bisa-bisa treasury itu, yield itu akan naik, dan seluruh dunia percaya dengan itu. Tapi terakhir saya cek, treasury itu berapa sih gitu loh. 0, berapa aku ya. Itu jauh di bawah itu. Jadi saya harus jadi tanggapan saya, kita harus ada senario terhadap US dollar weakening yang berkepanjangan, tetapi kita juga harus sadar bahwa yang kita belajar dari dulu, setiap kali ada narasi yang begitu meyakinkan, itu belum tentu bisa berkepanjangan. Itu narasi doang gitu. Ya, jadi saya belum ada kesimpulan yang merasa ini pasti ke sini. Tapi saya merasa kita pragmatis, kita mengambil posisi yang kita nyaman, tetapi kita harus senantiasa evaluasi investment stance kita, apakah masih relevan atau tidak. Mungkin itu sih bro yang saya bisa jawab bro. Siap, siap Pak. Pertanyaan lagi ya Pak. Saya bikin 2 skenario nih Pak. Yang satu pre-vaksin dan yang kedua post-vaksin. Nah, untuk masing-masing skenario, Pak Heri prefer emerging market atau developed market? Ini pertanyaan yang sangat penting juga sih, Ivan. Ya. Menurut saya, oke, mungkin saya jawabnya sedikit, saya kasih background dulu ya. Kita lihat Indonesia saja deh. Ini 7 tahun paceklik buat kita. Kenapa saya katakan 7 tahun paceklik? Karena di dalam US dollar, market kita ini, mungkin sadar atau tidak sadar ya, di dalam US dollar, market kita ini turun 40%. Ya. Jadi buat investor saya, yang investor asing, mereka itu sangat susah untuk menjustifikasikan investasi mereka di Indonesia.
Karena kalau kita lihat dengan waktu yang sama, di Amerika itu naik 120-an%. Ya. Jadi buat mereka, dan terus terang apa yang terjadi di Indonesia itu rata-rata cukup sama dengan apa yang kejadian di emerging market yang lain. Jadi menurut saya juga berpikir ini pertanyaan yang sekali lagi Van yang sangat bagus, yang mungkin saya belum ada jawaban yang langsung tegas gitu, tapi yang membuat saya berpikir begini. Kalau kita belajar dari teknologi stok di seluruh dunia, di Amerika ataupun di China ataupun mungkin di Eropa tidak begitu banyak, tapi ada. Mereka itu membuat definisi antara emerging market sama developed market itu sudah blur, sudah sangat tidak ada relevansinya kalau boleh saya tegaskan. Mungkin kalau kita di emerging market, buset, wah, hari ngomong begitu ya, berarti kita. Tetapi kalau kita investasi katakanlah di Google, itu international revenue itu kalau saya tidak salah 65%. Dan mereka sudah ada investasi di Indonesia tanpa mereka di Indonesia secara besar-besaran. Dan bisa mendapatkan bisnis dari Indonesia. Itu berarti apa? Berarti exposure mereka ke emerging market itu, kalau kita mau sebagai investor, mau invest emerging market, tidak perlu secara fisik datang ke emerging market. Ya kan? Kalau kita beli umpamanya saham SAP, right? Which is an international company, right? Untuk jual sistem software analytic. Itu kira-kira begitu. 80% dari omset mereka itu di luar US. Di emerging market juga ada. Jadi itu membuat emerging market posisi itu menurut saya itu tidak begitu menguntungkan gitu loh. Jadi menurut saya sebagai stock picker ya, kita harus sadar bahwa untuk mendapatkan atensi dari investor asing, itu benar-benar kita harus ada inisiatif dari pemerintah yang begitu menggairahkan. Kalau tidak, gue nggak perlu deh susah-susah datang ke Indonesia gitu loh. Ya kan? Jadi sehingga menurut saya hal seperti Omnibus Law ini penting untuk mendapatkan atensi dari luar. Kalau tidak, mereka merasa Indonesia itu ya gini-gini aja. Mungkin yang satu hal yang harus kita mungkin di sesi lain lagi aja sih. Ini kenapa kita mengalami 7 tahun paceklik? Kenapa di dalam 4 tahun ini yang namanya asing itu sudah boleh dikatakan berapa yang mereka jual? Aku juga nggak ingat. Pokoknya in the billions of dollar deh mereka sudah jual. Dulu, Bro Alvan, kalau saya duduk di sini, setiap hari itu ada dapat telepon mungkin investor dari Stockholm, ya, investor dari Frankfurt. Sekarang gue yang harus cari-cari, bro, mau bicara nggak bro ya? Bentar dulu deh gitu loh. Gue lagi tengok negara yang lain gitu loh. Jadi kita nggak begitu, belum begitu. Jadi, tetapi kita jangan lupa, jangan terlalu depresi menurut saya. Karena sebelum 7 tahun paceklik ini, Indonesia mengalami 10 tahun kejayaan, di mana market kita di dalam US dollar naik 10 kali lipat, Bro Afan, di dalam 10 tahun ini. Jadi kita sangat sadar kenapa Indonesia ini mengalami masalah paceklik ini. Karena adalah perangkap pertumbuhan yang kita katakan growth trap itu. Kita sangat sadar bahwa kenapa kemudian kita di dalam growth trap ini, sehingga pertumbuhan kita itu tidak elok dan ditinggalin investor asing. Kita sangat sadar bahwa Indonesia ini tidak ujung-ujungnya investor asing datang ke Indonesia kan juga pertumbuhan ya. Jadi beda dengan investor untuk Sun Indonesia. Kalau untuk Sun Indonesia, mereka datang sudah langsung bayar di depan gitu loh. Sudah dapat yield-nya, ya kan? Kalau untuk saham, itu harus kerja. Perusahaan itu harus ada growth. Baru mereka bisa enjoy. Nah, jadi kalau di Indonesia, nggak ada growth. Antar dulu deh bro. Kalau saya lihat omset di Indonesia di dalam 7 tahun ini, pertumbuhannya
3% tok. 3% omset pertumbuhannya. Tetapi 10 tahun sebelumnya itu 18%, bro. Itu kan meyakinkan sekali. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah pasti tidak kekurangan sumber pertumbuhan. Tetapi harus kita garis bawahi adalah Indonesia itu tidak atau belum sanggup mendanai pertumbuhan ini. Nah, ini sungguh-sungguh penting untuk kita memahaminya. Kenapa begitu penting sekali pemerintah melakukan inisiatif Omnibus Law supaya kita bisa menobrak dari sumber dari perangkap pertumbuhan ini. Dan ini sekali lagi mungkin di sesi yang lain kalau tidak terlalu bosan sama aku untuk menjelaskan apa sih yang membuat kita kayak gini-gini gitu. Jadi secara kesimpulan menurut saya game plan-nya udah ada. Pemerintah sudah sangat memahami dan jujur saya pribadi pernah dikasih kesempatan Pak Presiden untuk sharing hal-hal ini. Dan di awal-awal periode pertama Pak Presiden itu memang orang yang memang listener ya. Beliau sangat mau mendengar. Mungkin saya katanya juga mungkin tidak benar semua. Tetapi yang saya sharing tentang perangkap pertumbuhan Pak Presiden menangkap dengan baik dan plan-nya itu menurut saya sudah ada. Dan lumayan, tetapi karena kena COVID ya bentar dulu deh gitu loh. Ya. Sorry, ini kemana-mana gue jawabnya dari. Well, actually it's very interesting, Pak. Very interesting. Dan soal Omnibus Law ini emang lumayan lagi dibahas juga ya Pak di sosial media ya. Do you have any thoughts or opinions on Omnibus Law? Ya, menurut saya pastilah semua ada plus minusnya ya. Jadi di sini bukan saya pakarnya untuk membahas terlalu detail, tetapi yang saya mau garis bawahi adalah ujung-ujungnya kalau negara kita tidak melakukan transformasi, kita sudah sangat ditinggalin orang. Mereka itu, saya ingat sekali ya waktu pertama kali saya diundang Pak Presiden untuk bicara ini saya lihat, ini kan closed door meeting ya, nggak ada media ya. Jadi saya melihat, ini kita jangan melihat Omnibus Law secara Omnibus Law doang gitu. Kita melihat Omnibus Law dalam pola pemikiran. Di belakang itu apa sih gitu loh. Kemudian kenapa mau melakukan sesuatu transformatif? Apa sih? Jangan kita hanya melihat cipta kerja saja. Ini transformasi benar-benaran. Saya ingat sekali Pak Presiden bilang, di negara Bangladesh. Bangladesh? Ngapain kita dibanding sama Bangladesh? Kita lebih gede loh, kita lebih keren loh. Di Bangladesh. Birokrat di Bangladesh itu, kalau mereka bertemu sama investor ataupun businessman ya, itu mereka kasih red carpet supaya mengundang, membuat mereka nyaman, membuat mereka aman, membuat mereka senang gitu loh, menggoda mereka ke sana di Bangladesh loh. Di Indonesia kebalikannya. Yang kasih red carpet itu apa? Pengusaha. Susah aduh. Jadi mental Presiden itu sangat memahami bahwa ini loh mental Indonesia itu mental apa sih gitu loh. Gimana sih kita bisa berkembang dan berkompetisi dengan negara lain. Kita jangan melihat sorry to say, kata dalam tempurung ya gitu ya. Cuma lihat di sini aja. Negara kita itu sudah kalau yang suka lewat, yang suka nonton balapan motor, itu kita sudah di lap berapa kali. Kita di sini, orang sudah di lap, berapa masih bertengkar. Kalau nggak ada transformasi yang besar-besaran, nggak mungkin deh kita di mana-mana. Jadi transformasi dari belakang dari Omnibus Law itu apa sih gitu loh. Jangan hanya melihat Omnibus Law tok gitu loh. Itu sekali lagi Pak Presiden juga sharing karena waktu itu nggak ada media, jadi beliau itu sangat nyaman. Itu beberapa orang aja waktu itu, bro. Pak Presiden juga bilang, buat apa sih BUMN ini ada beroperasi di bandara-bandara? Emang mereka hebat gitu.
Padahal negara kita ini perlu dana. Mungkin aja kita divestasi, tapi nggak mayoritas. Kita divestasi minoritas, supaya mereka datang, membantu kita dengan best practice operationnya itu apa, skala yang paling ke top di seluruh dunia, dan sekaligus kita dapat dananya untuk bisa membangun negara. Dan beliau itu sangat, kalau saya lihat muka, beliau itu memang, gitu loh. Udah gemes ya? Iya, dan memang kita memahami, buat saya kan di Verdana perusahaan cilik nih, untuk melakukan sesuatu nggak gampang. Ya kan bro, apa kalau bikin portfolio suruh anak-anak di Trimaga kan begitu kan, nggak bilang, wah langsung begini bisa apalagi di Indonesia, sudah 40 tahun sistem birokrasi pakai begini. Jadi kita harus memahami bahwa, ya saya sangat berterima kasih, arahan itu sudah benar. Arah itu, tapi memang perlu waktu untuk melakukan itu, dan perlu ada yang bisa sharing bahwa jangan kita melihat sesuatu inisiatif itu di ujung-ujungnya, kita harus lihat di belakang-belakangnya gitu loh. Dan memang, izin saya sedikit cerewet ya, kalau kita dengar transformasi dari pemerintahan, itu kita harus jangan hanya lihat sebagai potret, jangan lihat sebagai foto gitu loh, snapshot gitu. Kita harus lihat sebagai motion picture gitu. Ya, contoh saja, mungkin ini 6 tahun sebelumnya, 6 tahun ya, saya diteleponi teman di Kementerian Keuangan. Ini sekarang orangnya sudah dirjen deh. Waktu itu saya masih diving, saya kan suka diving, Bro Alvan tahu, saya suka diving di Lembe. Saya lagi asik-asik diving di waktu Lebaran. Diteleponi teman saya yang di Kementerian Keuangan. Padahal dia merayakan Lebaran. Tapi dia telepon gue, hey bro, bantuin gue dong, semua perlu data ini, perlu analisa ini. Dia masih kerja gitu loh. Padahal gue udah enjoy gitu loh. Ya tentunya gue juga semangat gitu loh. Gue juga drop, gue bilang sama istri gue, entar dulu deh, honey, you go diving first, I need to help my friend gitu. Jadi gue juga semangat. Jadi teman-teman di pemerintah itu juga sudah beda menurut saya. Jadi transformasi pemikiran itu sudah kita kelihatan berbeda. Sama juga di Bank Indonesia. Mungkin saya secara gamblang aja sharing. Mungkin waktu saya mulai kerja, tahun 93, minta meeting sama teman di BI, disuruh tunggu di lobby, gua tunggu 1 jam. Setelah itu bilang, Her, pulang nih Her. Kenapa? Ya pulang aja lu. Ya wis Pak, terima kasih Pak, saya pulang. Siap. Sekarang kalau mau WA sama Pak Gub atau teman-teman di BI, langsung. Kenapa? Karena mereka sangat memahami stakeholder seperti kita semua. Mereka menghargai perspektif semua kita semua. Ya kan? Dan mereka juga mau memahami, apa sih pemikiran pasar, sehingga bisa membantu mereka mengambil policy. Itu sering teman-teman di BI itu, what do you think about this? Bukan gue aja, semua investor atau semua analis di seluruh dunia diajak bicara juga. Jadi pemikiran itu sudah beda, transformasi itu sudah kejadian. Dan menurut saya itu membuat semangat buat saya sebagai analis yang sudah melihat 30 tahun kemudian Indonesia bagaimana, 15 tahun kemudian kemana, 5 tahun sekarang bagaimana, baru kita bisa lihat ke depannya kita mau kemana. Jadi jangan kita langsung foto, selfie gitu, lihat foto, kita di sini banyak jelek-jelek, ya iya. Tapi kita harus lihat motion picture-nya, jadi ke depan bisa lebih semangat menurut gue. Jadi, sorry agak panjang lebar seperti itu. Jadi menurut saya, memang tadinya ada tentang omnibus, tapi yang saya mau sharing adalah pola pemikiran di belakang omnibus itu apa tuh? Untuk terobosan pemikiran, terobosan pelayanan publik, terobosan pelayanan bisnis, itu yang menurut saya yang benar-benar ditekankan gitu. Dan ini ya Pak, kalau misalnya kita ngomong Omnibus Law, kita juga mungkin bisa bahas sedikit lagi soal peran Indonesia di perdagangan internasional. Ada pertanyaan dari teman baik nih Pak. Maybe I say hello to buat Bu Anastasia Abud sama Bapak Budi Warsono. Jadi bagaimana menurut Pak Heri tentang outlook ekonomi Indonesia sebagai indirect trading partners-nya US dan China, Pak?
Sorry, do you mind repeating again? Ini aku kena distraksi, ada Bang Gojek bawa bakmi buat gue. Okay. To what extent is Indonesia's economic outlook affected by the US and China's economy as its indirect trading partners? Ya, menurut saya dampaknya kita harus pakai senario lah, karena dampaknya ini memang bisa seketika, retorika, ataupun memang berkepanjangan. Jadi, yang saya merasa itu, wah ini memang pertanyaan yang bagus dan perlu satu sesi lagi. Pada sesi lagi kita bisa bikin. Jadi, menurut aku sih, yang lebih penting itu menurut saya bukan dari sisi ya memang tentunya ujung-ujungnya ekonomi ya, tapi yang lebih penting itu posisi Indonesia sebagai geopolitical positioning-nya. Apakah Indonesia ini memang bisa terus-menerus menjadi teman buat semua orang dan tidak tergantung dengan sesiapapun, ya. Jadi menurut saya itu sesuatu geopolitical position yang pemerintah sudah mengambil posisi yang baik sampai sekarang, tidak begitu berpihak, dan kemarin izin saya juga sharing kemarin, ini bukan kemarin ya, ini sebelum COVID pastinya kan, waktu saya diminta Pak Luhut untuk bawa beliau pas ke Tokyo tuh, saya diminta Pak Luhut untuk sharing bahwa beberapa investor, dan kita harus sadar bahwa itu investor di Jepang kan, dan mereka berpikiran dengan China gitu. Dan memang pada dasarnya pemikiran Indonesia sangat pro China. Dan Pak Luhut dengan tegas di sana sharing kepada investor di Jepang bahwa Indonesia itu tidak pro siapa-siapa, hanya pro diri sendiri gitu loh. Hanya pro diri sendiri. Pokoknya lu datang, pertama, you respect gue punya law deh. Kedua, you respect environment kita. Ya. Ketiga, lu transfer teknologi. Keempat, you do local hiring. Ya tentunya ada beberapa engineer yang kita belum ada, ya terpaksa. Tapi itu. Jadi menurut saya, jelas memang kita pro diri sendiri. Ya, jangan pro yang lain. Cuma yang buat saya bertanya, apakah posisi yang ini bisa dipaksa untuk mengambil posisi atau tidak? Ya, sementara is good gitu loh. Kita tidak dipaksa dan pemerintah sangat mengambil posisi yang hanya menguntungkan, maupun yang di Jepang pun atau maupun yang di mana-mana pun. Jadi investor di sana dengar langsung ya, directly dari Pak Menteri Pak Luhut itu, wah sangat semangat gitu loh, semangat. Jadi jelas memang begitu kok. Dan ya di kesempatan-kesempatan yang lain juga ditegaskan seperti begitu. Very much agree, Pak. Mungkin ini udah waktunya sampai selesai. Mungkin saya boleh tanya satu pertanyaan lagi ya Pak Heri ya? Monggo. Oke. Seperti yang Pak Heri mungkin juga, mungkin Pak Heri melihatnya lebih awal dari kita ya, justru the growing trend of retail investors nih Pak di pasar modal kita. Menurut Pak Heri ini trennya akan berlanjut atau nanti akan kembali shifting ke institutions dan foreign investors, Pak? Ya, coba Pak Arfan yang jawab. saya sih merasa sangat ini sesuatu yang menurut saya pribadi, partisipasi dari retail investor itu bukan karena hanya di dananya doang, tetapi di pengetahuannya. Knowledge gap-nya ini makin lama makin narrow menurut saya. Dan saya justru merasa sangat senang gitu loh. Jadi teman-teman di retail ini juga bisa berpartisipasi. Kayak Jessica juga bisa bilang kan, this is you want to democratize investment kan. Seperti forum ini kan bagus untuk sharing bahwa
pemahaman saya sedemikian. Mungkin teman-teman di retail juga ada pemahaman yang lebih beda dengan saya juga bisa belajar. Jadi kita cross sharing. Jadi menurut saya ke depan ya bisa berkelanjutan karena informasi ini sudah didemokratis sehingga investasi itu juga bisa didemokratis. Cuma saya satu titipan aja buat teman-teman, dan juga bukan karena saya benar terus ya, saya juga titip ini dan juga remind saya diri sendiri bahwa investasi ini jangan dianggap sebagai speculation untuk judi-judian, enggak, tidak begitu. Mungkin saya sedikit old school ya, saya orang pikiran agak lama gitu lah. Tetapi izin kalau boleh saya sharing sedikit. Pemahaman saya terhadap investasi di saham itu sangat sederhana, bukan karena lusa akan naik, saya beli sekarang, ya mungkin tidak demikian. Saya lebih old school, saya melihatnya adalah, pertama saya sangat memahami perusahaan itu, prospeknya ke mana, saya sangat memahami resikonya. Tetapi saya nggak ada duit untuk membangun perusahaan itu. Dan saya tidak ada know-how untuk membangun perusahaan itu dengan teknologi itu. Tetapi saya ada sedikit uang sisa, sehingga saya investasi di saham itu untuk berkembang dengan perusahaan itu. Itu mungkin agak old school ya. Tentunya sekarang dinamikanya sangat berubah. Tetapi menurut saya DNA-nya ini jangan kita berubah. Ini saya pribadi. Ya, bukan karena lusa akan naik 10% tabrak sekarang itu, ya itu fun-fun aja boleh-boleh lah. Tapi menurut saya DNA itu karena kita memahami prospeknya, memahami resikonya, tetapi tidak ada duitnya untuk bangun pabrik, tidak ada teknologi know-how-nya, tapi ada sisa sedikit uang, ya kita investasi dengan perusahaan itu. Oke, thank you banget Pak. Dan kalau misalnya Pak Heri baca chatnya, ini luar biasa banget, semuanya pada tercerahkan. Saya nggak bisa baca chatnya, saya nggak tahu gimana. Tapi ya, we all feel very grateful. Hari ini Pak Heri bersedia meluangkan waktunya, weekend ini. Ya, semoga tidak membosankan. Ya, Pak. Ini makanya kalau misalnya Pak Heri mau tambah sesi ya boleh aja. Anytime. Kalau Bro Alvan ajak ya gue ikut deh. Tercerahkan Pak Heri. Today mungkin kalau Pak saya ini aja info aja, hari ini ada sekitar 700 sampai 800 orang nih yang nonton Pak. Jadi terima kasih sekali 700 people dicerahkan oleh sharingnya Pak Heri. Semoga Pak Heri selalu sehat dan keluarga juga sama-sama. Oke, stay well semuanya. Mohon maaf kalau saya kepanjangan, kalau saya offend anyone. Okay. Yeah. Thank you Pak, thank you banget. Oke, izin saya pamit ya. Oke, thank you Pak.